Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Era Nur Rahim. Di sini saya di toko 7-Eleven seperti biasanya ya teman-teman. Setiap pagi saya mengantar pasien untuk jalan-jalan, mampir sebentar di toko 24 jam di Taiwan. Saya ingin melanjutkan cerita saya yang kemarin, It's My Dream. Ya, kenapa sih kok judulnya It's My Dream? Nah, sekarang kan lagi viral film-film sinetron layangan putus ya teman-teman. Tapi alhamdulillah saya nggak nonton, saya ya cukup melihat cuplikannya aja, saya sudah mengerti isinya. Nah, jadi lebih baik saya nggak nonton. Cuma di situ akhirnya banyak sekali parodi-parodi It's My Dream, It's My Dream, ya lucu-lucu banget ya. Jadi harapan cita-cita saya untuk ke Taiwan itu yang pertama ingin saat tadi membantu keluarga ya teman-teman, terus ingin bisa membayar biaya kuliah saya yang terakhir ya. Dulu jadi saya itu dikuliahkan di tempat saya bekerja. Alhamdulillah saya sudah mengabdi 10 tahun dan saya ucapkan mohon maaf di tempat saya bekerja sebelumnya saya tidak bisa mengabdi seterusnya karena saya sudah dikuliahkan, tapi karena ada hal yang sangat mendesak sekali jadi saya harus mengambil keputusan yang sangat berat sekali dan saya harus meninggalkan teman-teman yang sangat solid di tempat saya bekerja sebelumnya yang memiliki loyalitas yang sangat tinggi sekali, di mana waktu akreditasi itu pokoknya kerja keras banget ya teman-teman. Jadi sampai keluarga itu sedikit diabaikan karena harus mengejar target, mengerjakan segala sesuatunya dari pagi sampai malam hingga lembur, tetapi alhamdulillah mendapatkan hasil yang sangat baik. Dan jadi itu impian saya, tapi mohon maaf ini saya belum bisa mengembalikan, tapi insya Allah dalam waktu dekat saya ingin bisa mengembalikan biaya kuliah saya. Sebenarnya saya tidak diminta untuk mengembalikan ya teman-teman, tetapi saya tahu diri karena saya itu sudah dikuliahkan, harusnya saya mengabdi ya teman-teman, harus bisa bekerja di situ, tapi karena saya tidak bisa dan harus bekerja di tempat lain di Taiwan ini, jadi saya berniat ingin mengembalikan. Jadi semoga bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang lain yang mungkin ingin berkarya. Jadi waktu saya di PT, saya kan banyak ditanya ya teman-teman ya, kenapa sih bidan kok masih harus bekerja di Taiwan. Sebenarnya gaji saya sudah cukup ya teman-teman untuk biaya pembantu kehidupan sehari-hari, untuk belanja, mungkin untuk biaya sekolah anak, membantu suami sudah cukup, tapi ada kebutuhan lain yang sangat mendesak, jadi saya harus mengambil keputusan tadi. Pada saat di PT itu rasanya tuh macam-macam ya. Awalnya ya harus berpisah dengan keluarga, itu yang bikin sedih ya, pasti semua tenaga kerja wanita itu kalau di PT itu rasanya pasti merasakan ya, yang belum pernah merasakan ya nggak bisa bayangkan ya, harus berpisah dengan anak, dengan suami, keluarga. Terus tetapi di situ saya berkumpul dengan teman-teman yang seusia, ada yang di bawah saya jauh, ada yang di atas saya jauh, jadi kita saling sharing, kita saling bercerita masalah kita masing-masing. Jadi rasanya tuh kita bisa saling mensupport, kita bisa saling memotivasi, kita bisa saling menguatkan diri. Jadi saya merasa ternyata di bawah saya itu ada yang memiliki masalah yang sangat berat. Jadi dengan begitu semangatnya muncul lagi. Jadi kita ya bersama-sama belajar bahasa Mandarin, kemudian ya kita bangun pagi memang ketat ya teman-teman ya, jadi jam tidur, jam bangun, ada piket memasak, piket bersih-bersih, terus kamar mandi yang sangat terbatas, kita juga harus antri. Dan tapi alhamdulillah tempat saya PT itu saya kira sangat cukup baik sekali, alhamdulillah baik sekali ya teman-teman, meskipun tidurnya itu kadang kita tidak kebagian tempat tidur. Nah disitulah kita bisa menilai teman-teman kita ya, dimanapun berada, kita itu bisa menilai egois apa tidak. Jadi sebaiknya ini mungkin pembelajaran untuk semuanya. Jadilah diri kita sendiri, dan dimana kita berkumpul dengan orang banyak, mungkin dengan teman itu kalau bisa kita bisa menjaga empati, toleransi, dan kita harus bisa menekan egois kita ya. Terkadang mungkin ada yang tipe-tipe teman yang mungkin bergerombol dengan orang-orang tertentu saja, mungkin dengan pilih-pilih teman. Dari situ meskipun di PT ada seperti itu ya teman-teman, gengs itu juga ada. Tetapi di situ saya orangnya diem ya, saya kalau nggak diajak ngomong ya saya nggak ngomong ya, karena
saya berteman dengan orang yang enak, yang maksudnya bukannya enak tuh enggak, gimana ya, yang biasa lah. Saya orangnya biasa-biasa aja, saya enggak neko-neko, enggak macam-macam. Alhamdulillah saya di PT 2,5 bulan, itu 3 bulan saya berangkat ke Taiwan. Jadi untuk teman-teman yang tenaga kesehatan, mungkin jika ada yang ingin atau berminat bekerja seperti saya di Taiwan, itu seperti ini pandangannya ya teman-teman. Jadi untuk tenaga ahli di Taiwan tuh belum ada menurut saya. Jadi yang ada, kita bisa bekerja di Jompo. Di Jompo itu termasuk formal ya teman-teman ya. Jadi di pabrik, di Jompo, mungkin di perkebunan itu formal. Tetapi kalau yang informal itu yang di rumah tangga seperti saya. Jadi memang waktu itu kebetulan di PT yang saya tuju itu belum ada yang jalurnya ke Jompo, tetapi sekarang sudah ada. Tapi sekarang yang tujuan ke Taiwan masih tutup ya teman-teman. Jadi Taiwan masih belum bisa menerima dari Indo. Kurang tahu kalau nanti bulan depan atau bulan yang mendatang, saya juga belum tahu. Saya menjaga pasien saya ini 3 bulan di rumah sakit. Jadi saya tahu ada mbak-mbak bidan juga, ada bidan, ada perawat lulusan D3 itu dari Bali. Di tempat saya merawat Laupan atau bos saya ini, mbaknya itu bekerja di Jompo. Jadi kegiatannya ya ada 2 shift. Jadi jam 8 pagi masuk, pulangnya jam 8 malam. Kemudian istirahat jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Jadi di situ merawat misalnya 15 pasien, yang saya tahu ya teman-teman ya. Kurang tahu kalau di tempat lain. Itu misalnya 15 pasien itu dijaga oleh dua perawat Jompo ya. Jadi ada dari Indonesia, dari Filipina, dari Thailand, itu ada. Pekerjaannya seperti apa ya, memandikannya sore, kemudian menyiapkan makanan, kemudian melatih fisioterapi ya teman-teman ya, yang banyak yang lumpuh ya, kemudian mengantar untuk olahraga. Jadi waktu itu saya menjaga pasien saya di lantai 3 dan mbaknya itu ada di lantai 5. Dan kalau setiap pagi itu semua pasien di rumah sakit itu harus olahraga di lantai 1. Jadi saya tahunya mbak-mbaknya itu mendorong pasien, semua pasiennya itu dibangunkan, kemudian diantar ke tempat fisioterapi atau olahraganya. Nanti di bagian fisioterapi itu ada petugasnya sendiri, ada perawat orang Taiwan yang melatih pasien-pasien Jompo yang ada di rumah sakit itu. Ya, jadi saya khusus merawat 1 pasien. Jadi saya awal turun dari bandara itu dijemput oleh agensi, kemudian kita menginap semalam. Paginya saya tes kesehatan medikal ya teman-teman ya. Jadi di situ banyak sekali temannya. Jadi ya saya enggak tahu ya. Ya saya ikut-ikut aja, rasanya tuh ya meredek ya teman-teman ya, karena cepet-cepet gitu. Jadi dan saya bahasanya juga masih belum begitu pintar, belum begitu menguasai. Tetapi alhamdulillah teman Indo juga ada. Jadi ya kita ngikuti aja perintahnya. Jadi setelah tes medikal, kemudian saya diantar langsung ke rumah sakit dan diperkenalkan oleh majikan saya dan pasien saya. Dan 3 bulan pertama itu saya full di rumah sakit dan didampingi oleh seorang kanhu. Kanhu itu dalam bahasa Taiwan artinya tuh perawat lansia, tapi laki-laki ya teman-teman. Jadi saya dilatih merawat bagaimana cara merawat Laupan, karena yang saya jaga ini kan lumpuh ya teman-teman, habis operasi kepala. Jadi saya selama 3 bulan itu tidur di rumah sakit menjaga 1 pasien, karena ada 2 perawat, 1 perawat dari Taiwan dan satunya saya. Jadi saya tidur di tempat tidur yang dari Rotan itu ya teman-teman. Tapi ya alhamdulillah nyaman gak nyaman, tetapi terasa nyaman karena kan pekerjaannya saya masih adaptasi, jadi tidak bisa merasakan nyenyak tidur dan rasa nyaman itu belum tahu. Pokoknya saya waktu itu ya stres, tetapi ya alhamdulillah tetap bisa mengikuti ya teman-teman. Jadi dilatih bagaimana merawat pasien, kemudian mengganti pampers, melatih olahraga, gerakan kaki, kan lumpuh ya teman-teman ya sebelah kanan. Dan adaptasi 6 bulan pertama itu rasanya sangat butuh tenaga ya. Ingin pulang tapi nggak bisa pulang jauh. Jadi kalau kita sudah memutuskan untuk bekerja di luar negeri itu ya sudah harus tekad bulat. Meskipun ada teman saya itu yang setelah 3 bulan di Taiwan karena ada sedikit masalah, mbaknya nggak kuat, ya udah minta pulang ya pulang. Akhirnya rugi ya teman-teman, harus mengganti biaya berangkat ke Taiwan. Jadi saya tuh berangkat ke Taiwan tuh potong gaji. Jadi saya berangkat tuh tanpa biaya sama sekali, tetapi potongannya 9 bulan.
9 bulan cukup lama sekali, jadi ya harus tirakat, harus menghemat selama 9 bulan karena harus membayar potongan atau biaya waktu saya berangkat ke Taiwan. Nah, alhamdulillah 1 tahun pertama itu adaptasi yang sangat luar biasa. Jadi saya itu menjaga satu pasien dan juga neneknya itu mantan dosen ya teman-teman, yang di sini manggilnya lose. Beliaunya dulunya itu seorang dosen, seorang pimpinan juga, jadi ketat. Jadi di sini tuh meskipun saya sudah 3 tahun lebih, jadi seperti masih 3 bulan, jadi tertib sekali. Jadi ya saya mengikuti sekali aturan-aturan yang ada di rumah majikan saya. Jadi ya harus bisa menyesuaikan diri ya teman-teman, enak nggak enak kita harus bisa menyesuaikan diri, karena saya ikut orang ya saya harus menyesuaikan. Jadi alhamdulillah meskipun saya di rumah tangga menjaga pasien, tapi istirahatnya alhamdulillah cukup ya. Meskipun kadang malam itu pasiennya minta bangun jam 3, jam setengah 4 tuh bangun nonton TV, ya sudah saya juga harus bangun. Tetapi alhamdulillah pintar-pintar kita untuk mencuri waktu untuk istirahat. Dan alhamdulillah saya juga bisa nyambi untuk membuat satu konten YouTube. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini ya. Untuk yang susah-susah nggak usah saya ceritakan ya nanti. Jadi intinya setiap individu, setiap keluarga, setiap rumah tangga itu pasti ada permasalahannya ya teman-teman. Bagaimana kita menyikapi masalah tersebut. Jadi saya sangat ingat sekali pesan teman saya, apa nggak suaminya aja yang harus keluar negeri, jenengan kan sudah dalam posisi yang nyaman, sudah memiliki ibaratnya posisi yang baik lah di tempat saya sebelumnya. Ya saya waktu itu saya tidak mikir itu ya teman-teman, karena kalau yang berangkat suami saya, terus yang menjalankan transportasinya siapa. Kemudian waktu itu saya berpikir kalau saya yang harus keluar dari tempat saya bekerja sebelumnya, saya harus keluar ke luar negeri, kemudian jika saya sudah pulang, ya insya Allah dengan bekal ilmu saya bisa bekerja apapun, terserah nanti. Saya tidak tahu nanti pulang tuh kerja apa aja, yang penting saya berangkat dulu waktu itu. Jadi saya tinggalkan semuanya. Ya memang saya waktu itu harus nekat keluar dari zona aman, zona nyaman. Memang banyak sekali istilah-istilah, kita harus bisa keluar dari zona nyaman supaya kita bisa lebih mengeksplor kompetensi atau sesuatu yang ada pada diri kita. Tapi tidak mudah ya teman-teman ya. Jadi kita harus kuat. Kalau memang kita memutuskan untuk keluar dari zona nyaman, ya kita harus bisa menghadapi segala sesuatu yang sekiranya nanti tidak baik. Jadi ya alhamdulillah selama 1 tahun pertama harus bisa beradaptasi ya, banyak sekali hal-hal yang harus saya perjuangkan ya, dalam arti harus bisa meskipun berat. Tahun kedua saya sempat mau pulang karena saya ada sakit pada perut saya ya teman-teman. Jadi saya setiap bulan itu kan saya kalau haid itu sakit ya. Jadi tetapi alhamdulillah sekarang sudah tidak begitu sakit, jadi saya bisa beradaptasi. Jadi tahun kedua itu saya hampir mau pulang, tetapi saya jangan dulu harus menyelesaikan kontrak. Terus tahun ketiga, nah di saat saya mau pulang, corona di Taiwan tuh tinggi sekali dan kami nggak boleh keluar kan waktu itu ya teman-teman. Saya takut juga, akhirnya ya sudah saya memanjangkan kontrak saya, jadi tambah kontrak 1 periode lagi, tetapi harapannya saya tidak sampai 3 tahun ya, semoga saya nambah 1 tahun aja, habis itu saya ingin kembali ke Indonesia. Tidak tahu nanti bekerja apa saja. Jadi intinya teman-teman yang mungkin sekarang sedang ditimpa masalah, kesedihan, bersabarlah. Insya Allah segala sesuatu itu jika kita bisa melewatinya, kita akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Akan ada banyak hikmah di segala sesuatu atau peristiwa yang kita hadapi. Jadi saya sadar itu bila sudah beberapa tahun seperti itu saya merasakan memang betul ya. Jadi setiap masalah yang kita hadapi itu kadang justru akan menolong kita. Dan sekarang alhamdulillah saya semakin bisa mengembangkan diri saya mengenal YouTube, saya bisa belajar lagi, lebih fokus dengan saya lebih fokus. Jadi saya mudah untuk belajar, saya bisa mengenal YouTube, saya bisa mengerti sedikit wawasan lah. Nanti planning kedepannya itu ada rencana, tapi wallahu a'lam nanti Allah memberikan saya arah kemana atau nanti kedepannya saya harus bagaimana, saya ikuti alur saja.
Jadi it's my dream, jadi harapan saya, cita-cita saya itu yaitu ingin bisa mengembalikan biaya kuliah saya, insya Allah bismillahirrahmanirrahim, dalam waktu dekat. Dan mohon maaf kepada Bapak Ibu Yayasan di tempat saya bekerja sebelumnya, mungkin atas ketidakbaikan sikap saya yang harusnya mengabdi, yang harusnya bisa membantu segala sesuatu yang ada di tempat saya bekerja sebelumnya, tetapi saya harus ingkar janji dan tidak bisa mengabdi. Insya Allah semoga teman-teman yang sekarang sedang berjuang itu diberikan kekuatan, dan semoga pasti bisa ya teman-teman ya, pasti bisa, dan semangat, dan jangan lupa untuk selalu berdoa bahwa segala sesuatu itu yang menjalankan adalah Yang Maha Kuasa. Jadi kita ikuti aja prosesnya dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan tetap berikhtiar. Dan jangan lupa tetap kita sayangi orang-orang yang menyayangi kita sayangi orang-orang yang pernah memperjuangkan kita. Jadi saya itu menjadi bidan tidak bisa sendiri, saya itu selalu dibantu oleh banyak pihak, orang tua, suami, keluarga dari saya, keluarga dari suami, dan juga dari teman, dan juga bapak ibu dosen saya dulu ya. Saya sangat memiliki balas budi pada beliau-beliaunya semua. Semoga segala sesuatu yang saya lakukan yang bermanfaat untuk orang lain, yang bermanfaat untuk banyak orang, semoga semua orang yang terlibat untuk membantu saya menjadi seorang bidan itu mendapatkan juga amal ya, mendapatkan pahala dari apa yang saya berikan, apa yang saya sampaikan kepada orang lain. Mungkin demikian sedikit video sederhana saya. Mohon maaf jika tidak berkenan, mohon maaf jika mungkin kok begini ya videonya ya. Ya ini mungkin karena saya ini belum sempat bisa mengedit video yang entah itu tutorial tentang Mom and Baby Spa, karena ini lagi banyak kegiatan di rumah karena harus bersih-bersih dan segala macamnya. Semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman konten kreator dimanapun berada. Tetap semangat, jangan lupa menjaga kesehatan di dalam berkarya, jangan pernah menyerah, meskipun saya juga kadang itu menyerah. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas support, dukungan, dan motivasinya dari teman-teman semuanya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.